yaitu yang paling baik kepada istrinya. Insya Allah yang di sini semua ini suami-suami yang baik kepada istrinya. Istrinya minta mobil ya dibelikan mobil, gitu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Yang saya hormati para pengurus masjid, para asatidz, para alim ulama, Bapak dan Ibu, para thalabul ilmi yang insyaallah Allah senantiasa merahmati dan meridhai kita. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Mana muslim adalah berserah diri atas segala syariat yang Allah tetapkan kepada kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ittaqillah, bertakwalah kamu. Pesan ini didengar langsung oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, bertakwalah kamu wahai Umar, dimanapun kamu berada. Dan ikutilah as-sayyi'ata, perbuatan burukmu, dengan perbuatan baikmu, yang dengan perbuatan baikmu itu akan menghapuskan dosa-dosamu tadi. Wa khaliqin nas, dan berakhlaklah, bermuamalahlah, bersosiallah kepada manusia dengan khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, akhlak yang bagus, selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku itu diutus, kata Rasulullah SAW, hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maka orang Islam pasti akhlaknya baik. Dan Allah dan Rasul pun memuji lagi. Ya, selain beriman itu ada posisi yang paling baik. Qala Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna, yang paling sempurna keimanan seorang mukmin itu adalah yang ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Ditambah lagi sama Nabi, di antara yang paling baik tadi, setelah akhlak yang baik itu ada derajat yang tinggi lagi, derajat di atasnya. Apa itu? Wahyaruhum linisa'ihim, yaitu yang paling baik kepada istrinya. Insya Allah yang di sini semua ini suami-suami yang baik kepada istrinya. Istrinya minta mobil ya dibelikan mobil, gitu Pak ya. Istrinya minta haji ya dihajikan, gitu Pak ya. Yang penting amin dulu Pak. Amin. Karena nanti didengar malaikat, amin gitu. Amin. Oh ini nanti punya bakat wali. Nah, nanti kalau saya ceritakan ini panjang. Yang jelas ada seorang wali itu gara-gara punya istri yang cerewet. Kalau punya istri yang cerewet itu nih makomnya makom wali. Ceritanya panjang. Nah, saya akan bercerita tentang ini. Tentang kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ya, buku ini ditulis pada masa atau pada tahun kurang lebih abad kelima daripada Hijriah. Ya, abad kelima daripada Hijriah. Tahun 480-an sekian.
Di dalam sebuah buku yang pernah saya baca, judulnya adalah Hakadha Dhuhara Jailu Salahuddin. Ya, di sana termaktub cerita kenapa Imam Al-Ghazali itu menulis buku Ihya Ulumuddin. Pada tahun ke-5 abad atau abad ke-5 Hijriah itu masih banyak ulama, Pak. Ulamanya masih banyak. Ahlu hadis juga banyak, masih banyak. Ya. Tapi beliau tulis buku ini. Kalau secara harfiah itu ihya itu dari kata hayyun. Ya. Hayya, yuhyi. Artinya hidup. Itu masdar. Ihya ulumuddin berarti menghidupkan ulumuddin. Ilmu-ilmu agama. Nah, di dalam buku yang saya baca tadi, yang judulnya Beginilah Gambaran Persiapan Lahirnya Generasi Salahuddin itu, di sana Imam Ghazali ini merasa kalau bahasa Jawa gitu, ini ulama banyak tapi Islam itu hanya sekedar namanya saja, gitu loh. Islam itu di mana-mana banyak kaum muslimin, di mana-mana dibaca Quran, di mana-mana ditunaikan sholat, didirikan sholat, tapi ruh daripada Islam itu tidak ada. Nah, maka ditulislah buku ini. Kalau saya buku ini oleh beliau, ya. Bahkan di dalam cerita buku yang saya baca tadi itu, saking parahnya keadaan ketika itu para umaroknya gitu ya. Jadi ketika ada suatu kejadian, seorang rakyat, mohon maaf ini ya, seorang rakyat lapor kepada umarok, ya, bahwasanya ada seorang yang telah terbunuh atau mati lantaran dibunuh oleh seseorang. Kasus itu dilaporkan kepada umarok kala itu. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf Pak, zaman dulu sudah ada namanya adu doro. Fahim tuh adu doro ini? Itu. Jadi sibuk mainan merpati dalam buku yang saya baca itu. Jadi abaikan saja. Nanti dulu aku dolanan, mohon maaf. Ini nanti dulu saya masih mainan burung dara. Sampai sepertinya, padahal urusan darah itu adalah urusan yang harus segera diselesaikan. Begitulah kira-kira kekhawatiran Imam Al-Ghazali ini, kalau nggak segera dibikin madrasah-madrasah, pendidikan-pendidikan, kemudian konsep-konsep untuk menjaga Islam, maka Islam itu akan tinggal namanya saja. Di mana-mana Islam, di mana-mana ngakunya Muslim, tapi tidak ada ruhnya. Nah, maka buku ini sebenarnya sangat cocok dibaca setiap tahun. Dibaca di setiap masa itu sangat cocok. Di zaman bapak saya masih hidup, beliau pesankan kepada saya masih kecil. Bapak saya sudah membaca buku Ihya ini, terjemahannya. Yang disarah ditahqiq oleh, bukan tahqiq ya, pengantarnya itu adalah Buya Hamka. Ya, Buya Hamka. Buya Hamka juga memberikan kata pengantar dalam buku Ihya Ulumuddin ini. Ya. Setiap masa sangat cocok dibaca. Di bab pertama beliau bahas tentang bagaimana ilmu. Di dalam temanya tadi obat galau. Betul Pak. Sebenarnya obat kegalauan kita itu karena kita tidak punya ilmunya. Benar lah betul? Ya. Apa itu juga? Apapun itu masalahnya karena kita itu tidak ada ilmunya. Silahkanlah. Listrik. Tidak bisa masang listrik. Tidak punya ilmunya. Ya galau. Bingung. Ya, ada permasalahan keluarga, tidak punya ilmunya, ya bingung. Ya, apapun. Galau ekonomi, tidak punya ilmu, ya bingung. Ya, lagi sakit, ya bingung, gitu loh. Tapi kalau ada ilmunya, semua itu menjadi santai, menjadi slow, gitu Pak saya. Slow, gitu Pak. Nah, ini pentingnya ilmu. Di dalam buku Ihya ini juga beliau memuji. Ya, beliau juga menukil sebuah perkataan. Seluruh ilmu itu mulia. Apapun ilmunya itu mulia. Orang yang ahli pada bidang ilmu apapun itu mulia. Percaya apa tidak ini? Ya? Ada orang itu spesialis membersihkan mata, Pak. Zaman dulu. Ya, membersihkan mata. Ya, setiap orang itu datang ke situ untuk membersihkan mata. Padahal kalau dilihat cuma diucek-ucek, kasih rambut gini-gini sembuh.
Ada juga yang ahli tukang sol. Mohon maaf, ini Bapak bisa tahu kan, ngesol itu kan gampang, tinggal jeblas, jeblus, jeblas, jeblus. Iya toh? Jeblas, jeblus, jeblas, jeblus. Tapi kalau nggak ahli, ya susah, Pak. Maka kita cari tukang sol. Ya. Apapun, makanya apapun ilmunya, Allah akan muliakan. Terlebih lagi jika ilmunya itu ilmu agama. Allah jadikan kehidupan ini dengan tuntunannya. Allah jadikan kehidupan ini dengan syariatnya. Semuanya sudah ada. Tinggal ngerti apa tidak. Yang sehat itu ada syariatnya. Yang sakit itu ada caranya. Ya. Yang sehat dan yang sakit itu sebenarnya sama. Yang pinter dan tidak pinter sebenarnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama di hadapan Allah Subhanahu. Yang membedakan apa, Pak? Ketakwaannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illah, rafa'a yarfa'u, rafa, naik. Meninggikan. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang amanu, orang-orang yang beriman. Minkum, min dan kum, dari kalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darusat. Siapa itu? Orang-orang yang mau nuntut ilmu. Orang-orang yang mau belajar, thalabul ilmi syar'i. Ibnu Abbas dinukil juga oleh beliau dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Dalam tafsirnya beliau menjelaskan makna derajat yang di dalam surah Al-Mujadalah tadi adalah masiratan baina sab'u mi'atin sana. Jadi jarak antara derajat satu dengan derajat yang satu itu perjalanan 700 tahun. Itu mulainya orang yang beriman. Mulainya orang yang berilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu, seyogianya bagi kita itu tidak ada alasan untuk tidak belajar. Tidak ada alasan tidak untuk menuntut ilmu apapun keadaannya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Belajar. Kenapa? Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala itu luas banget, Pak. Luas banget, Bu. Seandainya dikaji jeklek saja, tahu Pak Imam Muslim berapa hafal hadis? Ya? Ada sekitar kurang lebih 15.000 hadis. Itu ada juga hadis yang belum dihafal oleh Imam Muslim. Didapatkan di dalam kitabnya Imam Bukhari. Itu para imam hadis. Yang hafalnya setiap hari itu kerjanya menghafal. Nah, terlebih lagi, ilmu ini adalah menjadi jembatan awal untuk menjadi seorang hamba yang muttaqi. Ilmu ini menjadi jembatan awal untuk menjadi seorang yang bertakwa. Kalau takwa itu kan hampir setiap imam, setiap khotib, setiap apa disampaikan takwa. Ya Pak ya, takwa gitu ya. Sampai wali juga ada lagu judulnya takwa gitu ya. Hakikat daripada takwa itu, qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, seseorang itu tidak akan mungkin menjadi orang yang bertakwa. Kata beliau begitu. Hatta ayyakuna aliman. Sampai dia itu mau menjadi orang yang alim. Atau sampai dia itu menjadi orang yang alim. Wala yakunu aliman qabla ayyakuna muta'alliman. Dan mustahil seseorang itu akan menjadi orang yang alim sebelum dia mau menjadi seorang yang mau belajar. Ini pentingnya belajar. Fadilah ilmu
Banyak dijelaskan oleh para ulama. Banyak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan menuntut ilmu. Salah satunya adalah Raud min Riyadil Jannah. Taman surga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia adalah majelis ilmu. Ini taman surga. Ya. Bapak mohon maaf, Ibu mohon maaf. Ini di atas Bapak, di atas kita semua ini malaikat sedang bertasbih, sedang mendoakan kita, membentangkan sayapnya. Karena apa? Karena ridho. Lebih lagi itu, semut-semut yang berada di lubangnya, ikan laut yang berada di lautan yang dalam itu juga mendoakan kita yang telah berilmu. Loh, sampai segitunya ya Pak? Iya. Maka kalau Imam Syafi'i man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan ia jalan menuju surga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di zaman dulu, sebelum datang Nabi Muhammad SAW, sempat ada cerita viral Pak kalau zaman sekarang. Cerita tentang kejadian pemindahan istana Ratu Bilqis. Ya, ditawarkan ke jin, ditawarkan ke setan, ditawarkan kepada tentaranya. Kata jin, Ifrit, saya akan memindahkannya sebelum kamu berdiri dari tempat duduk atau singgasana. Oh, saya bisa lebih cepat daripada itu. Siapa dia? Ahlul ilm. Orang yang memiliki ilmu. Inilah keutamaan memiliki ilmu atau keutamaan menuntut ilmu. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini saya sengaja tidak membawa bukunya, Pak. Tapi insya Allah saya juga masih mengadakan taklim rutin dengan guru saya di pondok saya melalui Zoom ya, kayak kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallah, Allah telah memberikan pernyataan, Allah telah memberikan kesaksian, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada ilah kecuali Dia. Wal malaikah, dan para malaikat. Yang selanjutnya apa? Wa ulul ilm, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Mohon maaf ya. Bapak mungkin kenal ya. Insyaallah semua kenal dengan Gus Baha. Kenal Pak nggih Gus Baha ya? Bagaimana kepintarannya, bagaimana kefaqihannya dalam ilmu ini. Ya. Kadang-kadang untuk menghadapi orang-orang yang tidak punya agama itu, ateis itu, maka diperlukanlah orang-orang alim. Orang-orang yang punya ilmu tadi ini. Untuk menjelaskan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini orang-orang alim lah yang datang, para ulama lah yang datang. Tidak bisa lain. Maka Allah sebutkan selain malaikat, maka orang-orang yang berilmu lah yang akan memberikan kesaksian bahwasanya Allah lah yang maha satu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yahsallaha min ibadihil ulama. Ya. Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Innama, hanya saja. Yahsallaha, orang yang orang yang bisa takut itu, hanya saja yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ibadil ulama, daripada hamba-hambanya yang ulama, yang alim. Untuk menumbuhkan rasa khosyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus ada ilmu. Nggak mungkin orang itu akan takut, nggak mungkin seseorang itu akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Bapak, pertanyaannya, kenapa kita sholat? Itu juga sudah ada alasan.
Kenapa kita mengaji? Kenapa kita tidak buat kasar kepada anak istri kita? Kenapa kita mencari nafkah? Semua itu ada jawabannya. Ada landasannya. Ada alasannya. Alasan yang paling utama adalah apa? Supaya tidak dihisab. Supaya mizan keburukan kita nanti, timbangan keburukan kita nanti tidak lebih berat daripada kebaikan. Ya. Tapi kalau orang yang tidak punya agama, orang yang nggak punya ilmu, orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orientasinya, pikirannya hanya dunia saja. Dia ambil hak orang nggak takut, nggak. Ya, dia ambil uang harta orang triliunan, nggak takut, nggak. Paling-paling di penjara 3 tahun juga bebas. Nggak takut. Ingat, dia lupa bahwasanya ada perhitungan yang tidak akan pernah meleset, yang tidak akan pernah bisa lagi disogok sebagaimana di dunia. Kenapa, Pak? Karena dia tidak punya ilmu, tidak takut, dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala orientasinya adalah ukhrawi. Dalam surat Muhammad Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, itu fa sababiyah, kemudian ditambah i'lam, itu fi'lul amr. Maka ketahuilah, itu fi'lul amr, itu yakdi lil wujub, menunjukkan atas wajibnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelajarilah, maka ilmuilah la ilaha illallah. Maka man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Betul itu, Pak. Siapa saja orangnya, kalau dia mengucap la ilaha illallah, pasti masuk surga. Siapapun. Siapapun orangnya. Walaupun harus dimasukin dicuci dulu ke neraka. Cuci habis dulu, baru dimasukin. Mangkana, siapa saja orangnya, di dalam hatinya ada min misqal, dari biji kecil, ya, daripada qaul la ilaha illallah dakhalal jannah, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali kepada fa'lam, dikaji, Pak. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya asma wa sifat. Punya nama-nama dan sifat-sifat. Ada 99. Sudah pada hafal semua, Bu? Sudah pada hafal semua, Pak? Kalau belum nanti dihafalin, ya. Bukan hanya dihafalin, tapi dikaji, dimengerti. Bapak mau apa? Bapak sedang apa? Ibu sedang sedih. Oh, mintanya kepada siapa? Dengan nama-nama itulah. Minta dengan nama-namanya. Bapak ingin diberi kekuatan, ya qawi, ya qawi, ya qawi. Sebut nama Allah. Lagi terintimidasi, ya hafid yang maha penjaga, yang maha penjaga. Ya. Yang lagi susah rezekinya sebut ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Razzaq, ya Razzaq. Yang pengen kaya ya Mughni. Sudah kaya kok gak cukup-cukup ya Mughni. Nah, gitu loh, Pak. Ada yang sudah kaya tapi kok rasanya gak terasa kaya gitu, ada, Pak? Ya, hampir rata-rata kayak gitu ya, Pak, ya. Kenapa? Mungkin lupa berdoa dengan menyebut nama Allah yang maha mencukupkan. Ya Mughni. Ya Mughni, ya Allah yang maha mencukupkan. Minta dengan asma. Oh, ini toh maknanya. Oh, ini toh maknanya. Oh. Lagi mau belajar ya alim yang maha mengetahui, yang maha segalanya. Ya Allah, aku mau belajar, ya Allah. Ajari aku, ya Allah. Sudah ada yang seperti ini, Pak? Belum, ya. Ini Ibnul Qayyim telah mengajarkan kepada kita. Ini sebelum berangkat dari rumah-rumah kita, Pak. Kalau mau thalabul ilmi, pertama kali yang diucapkan apa? Ya alim.
Tunjukkan ya Allah, aku mau belajar. Maka tambahilah ilmu yang bermanfaat. Ali radhiyallahu an pernah berkata, orang alim itu bukan orang yang banyak ilmunya, bukan. Orang alim itu adalah man amila bima alima. Orang yang alim itu, yang benar-benar alim mengetahui itu adalah setiap dia tahu ilmu, dia kerjakan. Walaupun sedikit, dia alim. Ini paham, ini mengerti dengan ilmu, dia telah merasuk ke dalam hatinya, telah tertancap di dalam hatinya, maka dia kerjakan. Inilah disebut dengan orang alim. Banyak Pak, mohon maaf ini ya, banyak hari ini, banyak ilmu, hadis hafal, Masya Allah, berbuku berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus mungkin. Ya, Al-Quran juga hafal, 30 juz apa juz 30 gitu ya. Juz 30. Tapi kadang-kadang kelakuannya itu tidak mencerminkan sebagai orang yang alim, sebagai orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang alim, ini diceritakan dalam sejarah, itu ketika dia bertemu dengan semut pun dia enggan untuk menzalimi. Ini semut lagi bertasbih. Dia bertemu dengan belalang pun, ini mohon maaf, ini makomnya sufi ini seperti ini Pak. Bertemu dengan belalang pun mau dibunuh. Jangan, ini juga makhluk Allah yang sedang mendoakan kita semua di sini. Sampai sebegitunya Pak. Orang yang ngerti betul tentang hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan berhati-hati dalam segalanya. Mohon maaf, pakai sendal, pinjem sendal, bukan apa namanya, gosop ya. Gosop itu pakai sendal dikembalikan lagi. Pakai sendalnya orang tapi dikembalikan lagi. Itu juga sangat berhati-hati. Ya. Makan itu juga berhati-hati. Beda dengan kita Pak. Ini kalau makomnya wali itu seperti ini. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Oke, saya lanjutkan. Wa qila fi qawlihi, ini dalam surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Qad anzalna, sungguh telah kami turunkan, 'alaikum kepada kalian, libasan. Libasan itu pakaian. Yuwari sawatikum, yang menutupi aurat kalian. Maksud daripada yuwari sawatikum di sini yakni al-ilmu. Yakni al-ilmu, yakni ilmu. Warisa, yang disebut dengan warisa yaitu pakaian yang terbuat dari bulu ketika itu. Yakni al-yaqin, keyakinan. Ilmu dan yakin. Walibasut taqwa. Lanjut ayat tadi. Dzalika khair. Maksud daripada libasut taqwa di sini yakni al-haya, yaitu malu. Ilmu, yakin dan malu. Nanti dalam hadis selanjutnya dijelaskan. Al-iman itu uryani. Al-iman itu uryani. Iman itu telanjang. Ya. Dan ilmu dan yakin itu sebagai pakaiannya. Ada ilmu tidak yakin. Padahal sebenarnya dengan ilmu itu yang akan menghilangkan keraguan. Tapi punya ilmu tidak yakin. Kira-kira gimana Pak? Kira-kira gimana gitu? Punya Allah tapi tidak yakin Allah itu yang maha segalanya. Punya Tuhan tapi dia tidak yakin kalau dia itu punya Tuhan. Masih datang ke dukun, masih datang kepada orang, masih minta kepada orang. Bapak, Ibu, yakin kita punya Tuhan? Yakin.
Apa bukti yakin? Segala sesuatu kita limpahkan, kita curahkan, kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun masalahnya. Ya. Setelah kita curhat baru kita muhasabah. Kira-kira yang menjadikan kita susah ini apa toh? Yang menjadikan kita susah itu dari zaman dulu sampai sekarang itu apa toh? Dievaluasi. Ini rumah tangga saya kok dari dulu susah terus. Padahal kerasaan ekonomi saya ya lancar-lancar aja, maju-maju aja. Usaha saya maju-maju saya, anak-anak saya kok maju. Tapi kelihatannya kok susah aja tuh apa toh? Oh ternyata ada perisainya Pak. Oh ternyata ada perisainya Bu. Apa? Itulah yang kita cari. Bisa jadi dosa, bisa jadi kezaliman. Ya. Dosa itu perisai. Dosa itu perisai dari segala kebaikan. Maka kalau berbuat dosa, segera taubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat taubat 2 rakaat. Kezaliman juga perisai yang mencegah kita, membentengi kita dari kenyamanan hidup, ketenangan hidup, kenyamanan dalam beribadah, kekhusyuan dalam sholat. Ini sebabnya ini. Ada enggak kezaliman kita ini kepada tetangga? Gitu. Di cross check Pak. Kezaliman kita kepada istri ada enggak? Ini bulan ini jatahnya 2 juta, baru kasih 500.000, sudah minta kehalalannya belum? Atau jangan-jangan lupa ngasih malahan gitu. Jangan sampai. Loh, enggak memberikan nafkah kepada keluarga ini dosa loh Pak. Jangan dianggap tidak dosa. Jangan kebalikannya, malah istri yang menafkahi suami. Berapapun yang kita mampu, berapapun yang kita berikan kepada istri kita, itulah nafkah wajib. Mau 2 juta, mau 10 juta, kasih kepada istri. Bulan ini 5 juta dulu ya Dek. Bulan depan insya Allah 10 juta, amin. Tapi kalau nggak lupa gitu ya. Loh. Betul. Loh, ibu-ibu ini, loh, suksesnya para bapak yang di depan ini karena berkat doa ibu-ibunya. Nggak percaya? Kalau ibu-ibunya ini mendoakan, ya Allah, semoga suami saya itu usahanya lancar, ya Allah, maju, ya Allah, bertambah usahanya, ya Allah. Tapi yang terakhir jangan ditambah gitu. Loh, kalau sampai ibu ngomong amin, insya Allah bapak-bapak di depan ini maju semua, insya Allah. Saya tidak bisa sebutkan, nanti saya diprotes. Intinya, itulah perlu dengan ilmu. Setelah tahu ilmunya yakin, setelah tahu yakin, kok belum juga enak, kok belum juga nyaman, pasti ada perisainya. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku kasih. Tapi kok aku doa tiap malam tahajud, kayaknya jam 1 sudah bangun sampai jam 4, tapi kok juga belum terkabul, padahal mintanya cuma 1. Apa itu? Ya Allah, tolong berikan aku istri seorang dokter yang cantik, yang sugih. Ya. Penjaluan ini lah kata Jawa, ini permintaannya berat, Bos. Gitu loh. Tapi nggak apa-apa, ini ada ceritanya. Ada seseorang itu meminta, dia ini seorang santri ya, di Jawa Timur sana. Dia itu menginginkan menaksir apa ya? Menaksir itu apa ya? Senang kepada seorang gadis, anak daripada ibu janda. Dia datang kepada kiainya, "Kiai, aku tuh pengen menikahi dia." Ya wiridano. Kamu sholat terus sholat malam terus minta debuk sampai hari hanya dia datangkan, dia datang kepada ibunya, dia minta malah yang ingin dinikahi ibunya yang janda tadi itu. Santrinya pulang lagi kepada kiai, "Pak Yai, saya sudah ikuti kemauan Pak Yai, saya sudah ikuti rumus-rumus yang Pak Yai, saya sudah puasa, saya sudah sholat malam, tapi malah itu rondo ibu meneh." Kadang-kadang kita itu meminta sesuatu, tapi Allah tidak kasih segera. Allah kasih kebalikannya. Itu baik.
Kenapa? Orientasi kita hidup di dunia itu adalah ukhrawi sebenarnya. Adapun kepuasan itu hanya sebentar saja. Nafsu itu hanya sebentar saja. Sampai dipuji sama Rasulullah SAW. Ajaban li amril mu'min kana amruhu kulluhu lahu khair. Idza asobathu sarra syakara wa idza asobathu darra sabara. Aku tuh takjub. Ini yang bilang takjub itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, pujaan kita, uswah kita. Nabi itu salut sama kita. Loh kenapa? Salut atas apa? Itu loh seorang mukmin itu, orang yang beriman tuh urusannya semuanya keren. Loh, keren, Pak. Idza asobathu sarra sakara. Kalau dia ditimpa kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, dia sakaro, bersyukur. Wa idza asobathu darra sabara. Dan kalau dia diuji dengan kesusahan, dia bersabar. Pak, Bu, ada makom Habib, bukan dari keturunan dzurriyyah Nabi SAW. Ada Habib, lebih keren lagi Habibnya ini, yaitu dari jalur sabar. Itu juga Habib, tapi yang ngakui cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbus sabirin. Ini Habib. Habib itu artinya kekasih. Allah itu sayang kepada orang-orang yang sabar. Ya. Kalau bapak bisa bersabar, ibu bisa bersabar, makomnya insya Allah makom Habib. Ini Habib beneran yang ngakui Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yuhibbus sabirin. Bapak, dalam sehari Bapak minimal siapkan kesabaran 70 kali. Ya Pak ya. Siap ini Bapak. Minimal 70 kali menyiapkan kesabaran. Ini mencontoh daripada Ali bin Abi Thalib ketika menghadapi istri beliau. Istri beliau itu siapa Pak? Fatimah. Fatimah itu siapa Pak? Anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali punya istri, anak daripada orang yang paling mulia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan beliau dalam sehari minimal seorang suami itu menyiapkan kesabaran 70 kesabaran. Nanti pulang ke rumah Pak, besok pagi dimulai centang 1, centang 2. Kalau belum sampai 70 Pak, berarti Bapak termasuk orang-orang yang bersyukur punya istri yang solihah. Bapak, Masya Allah. Jadi kalau belum 70 kali kesabarannya diuji ini, berarti masih kategori wanita solihah. Saya lanjutkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam asar ini saya loncati beberapa ayat, kemudian saya langsung masuk kepada hadis al-akhbar. Afdalun nasi al-mu'min al-alim alladhi in uhtija ilaihi nafa'a wa in istagna anhu aghna nafsah. Ya. Sebaik-baik manusia itu adalah seorang mukmin kemudian yang berilmu. Kalau seandainya dia perlukan ilmunya, dia kasih besi. Dia bisa kasih manfaat karena dia memberikan ilmu. Kalau enggak, maka ilmunya itu akan bermanfaat kepada dirinya, akan mencukupi dirinya sendiri. Kelebihannya seorang alim. Kalau ditanya, dia akan menjawab. Kalau enggak, dia bercukup dengan dirinya sendiri. Ya. Ada hadis yang insya Allah kita semua sangat sudah viral, sudah sering mendengarnya. Yaitu idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Kalau mati anak Adam maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3.
Yang pertama Pak, sedekah jariyah. Yang kedua Pak, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa Pak? Anak soleh yang selalu mendoakannya. Ya. Yang kedua, al ilmu yumtafa'u bihi. Ilmu yang selalu bermanfaat. Jadi kelebihannya orang alim ini, mohon maaf kalau punya murid Pak, punya murid satu, kemudian kita mengajarkannya baca Al-Fatihah, doa-doa sholat, bisa mengaji dia, kemudian dia ajarkan lagi Pak, insya Allah kita dapat apa Pak? Transferan pahala itu Pak. Transferan pahala ketika kita sudah meninggal dunia. Enak toh Pak jadi orang alim? Ya. Makanya para ulama dulu itu sangat menghargai orang-orang alim. Imam Abu Hanifah, saya ceritakan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Salah satu imam dari 4 madhab. Imam madhab dari 4 imam. Imam Abu Hanifah. Suatu ketika, beliau itu menyekolahkan anaknya. Bukan menyekolahkan, mengkursuskan. Menitipkan anaknya kepada seorang guru untuk mengajarkan kepada anaknya surah Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu bisa nggak Al-Fatihah? Ya hafal. Sak tafsir-tafsirnya. Tapi beliau carikan guru untuk anaknya untuk mengajari surah Al-Fatihah. Singkat cerita, Imam Abu Hanifah setelah anaknya didengarkannya bacaan surah Al-Fatihah di depan Imam Abu Hanifah, kemudian Abu Hanifah mendatangi guru daripada anaknya, kemudian Imam Abu Hanifah itu memberikan bayaran atau hadiah 100 dinar. Zaman dulu dalam riwayat dikatakan 1 dinar itu cukup untuk beli 1 kambing. Zaman dulu. Jadi ngajari Al-Fatihah ini kayak Ustaz Taufik ini ya. Ini udah ngajari berapa Al-Fatihah ini ya. Ini minimal 100 kambing di zamannya Imam Abu Hanifah. Ya. Di zamannya Imam Abu Hanifah. Kalau sekarang kadang-kadang cuma terima kasih, kadang-kadang gurunya juga dipenjara gara-gara menghukum muridnya. Begitu ya. Insya Allah nggak akan terjadi lagi. Sudah Isya, itu sekilas tentang bagaimana pentingnya kita menuntut ilmu. Ilmu harus kita seriusi, ilmu harus kita cari, ilmu harus kita datangi. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Datangi, pelajari, ada waktu, belajar. Target yang paling utama adalah sebelum mati kita minimal sudah pernah menghatamkan Al-Quran dan terjemahannya. Minimal. Itu target kita sebelum meninggal dunia. Lebih-lebih lagi ada surat favorit yang kita hafal sampai nanti dia menjadi saksi di dalam kuburan, dia menjadi teman kita di dalam kuburan. Tolong cari surat favorit kita di dalam Al-Quran. Ini pesan sekilas dari saya karena sudah Isya. Tentu banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Kemudian sebenarnya pembahasan masih panjang. Intinya adalah dalam bab ilmu ini Imam Ghazali lebih kepada jangan cuma berilmu, tapi tolong dalemin lagi. Jangan cuma tahu saja, tolong amalkan. Kalau cuma tahu, maka itu gampang. Tapi mengamalkan ilmu, itu berat. Demikian, astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal iyanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Sultan yang sudah menyampaikan tentang pentingnya ilmu, ya, begitu berharganya ilmu apapun yang kita miliki, semoga itu menjadi kebaikan kita kalau kita manfaatkan untuk kebaikan menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan terus oleh Allah kesempatan untuk mendulang ilmu dalam kehidupan ini dan mengamalkan ilmu itu dalam perjalanan kehidupan kita. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kita tutup majelis kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية